PowerPoint ya. Tapi kita lihat saja ini. Nah ini perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan jasa adalah kegiatannya menjual atau menyediakan jasa ya, tidak berwujud di sini nih. Ya. Contohnya sebenarnya banyak ya. Tapi yang biasa dipelajari di tingkat SMA ini, salon, laundry, bengkel, jasa akuntan, antara akuntan publik. Ya. Kayak IO gitu juga. Ya. Juga termasuk jasa. Ya. Kemudian misalnya titipan, ya, titipan kilat, tiki, gitu ya, jasa ekspedisi itu juga. Ya, jadi banyak yang lain, tapi contoh-contoh yang biasa digunakan adalah ini. Nah ini ya, perusahaan jasa tidak melakukan penjualan barang atau memproduksi barang, tapi ada perlengkapan, dia punya perlengkapan yang berhubungan dengan pelayanan jasanya. Ya, misalnya salon. Salon itu dia punya perlengkapan sampo gitu ya, terus krim buat krim bat. Tapi bukan untuk dijual, tapi supaya bisa melakukan kegiatan pelayanan jasanya. Tapi sekarang juga ada juga ya, tidak tertutup kemungkinan salon juga sekalian menjual produk-produk yang berhubungan dengan jasa salonnya. Memang ya, tapi kita tidak mempelajari itu. Kita hanya mempelajari bahwa perlengkapannya hanya untuk pelayanan jasanya saja. Ya, ini tadi yang tidak berwujud ya. Dalam memproduksi produk yang ditawarkan, perusahaan jasa menggunakan faktor produksi berwujud. Jadi dia juga menggunakan faktor produksi berwujud, tetapi bukan untuk dijual. Ya, ini perusahaan jasa. Kita lihat perbedaannya. Yang kedua perusahaan dagang. Membeli barang dagang, kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Tidak ada perubahan bentuk. Jadi seperti misalkan toko alat tulis, beli bolpen, jual lagi, tapi tidak ada perubahan bentuk. Ya, toko elektronik, beli televisi, jual lagi, tapi tidak ada perubahan bentuk. Ya, sedangkan kalau perusahaan industri atau manufaktur, ya, kegiatannya membeli bahan baku, mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, ini perbedaannya. Nanti di sini perbedaannya nanti di sini di aktifannya itu ada persediaan barang dagang. Di perusahaan industri persediaan barang dagangnya ada 3 macam. Bahan baku, ya, atau raw material, barang setengah jadi atau work in process, dan barang jadi atau finished good. Ya, tapi kita perusahaan manufaktur ini kita tidak pelajari. Ya, kalau di SMK akuntansi itu dipelajari perusahaan manufaktur ini. Ya, oke. Kemudian karakteristiknya apa perusahaan jasa? Pertama, tidak berwujud. Jasa yang dijual tidak berwujud. Tidak memiliki fisik, ya. Tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Ya, tidak dapat disimpan, ya jelas tidak, kalau nggak ada wujudnya nggak bisa disimpan. Kemudian tidak dapat dipisahkan saat memproduksi dan saat penjualan. Jadi misalnya orang lagi dipotong rambut atau sedang dikerimbat gitu ya, atau mobil sedang diservis. Nah, pada saat produksi dilaksanakan, produksi itu maksudnya kegiatan pelaksanaannya ya, pada saat itu juga dijual. Tidak dapat dipisahkan antara saat produksi dengan saat penjualan. Jadi saat dilakukan, saat itu juga dijual. Ya, beda kalau misalnya perusahaan manufaktur ya atau industri. Jadi saat diproduksi kemudian udah jadi barang ya baru dijual. Begitu ya. Ini tidak dapat dipisahkan dan berubah-ubah. Ya, tidak ada standar. Tergantung selera, tempat, waktu, dan karakteristik konsumen. Jadi kalau misalnya ke salon, minta dipotong rambutnya atau mau ditata dengan cara tertentu, tidak sama antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Ya, pasti mungkin mintanya saya seperti ini, tapi orang lain mintanya lain. Ya jangan terlalu seperti ini misalnya ya. Tolong ini depannya jangan terlalu panjang gitu ya, atau keratnya jangan terlalu banyak, nah, kan beda ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini siklusnya ya.
Ada mulai dari pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Masing-masing dibagi menjadi 3 subtahap lagi. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan selesai sebelum pekan ulangan. Ya, ini mudah-mudahan selesai sebelum pekan ulangan. Siklusnya ya, kita lihat nih. Pencatatan terdiri dari apa saja? Ada transaksi dan harus ada dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Ya, kalau tidak ada dokumennya, tidak bisa dicatat. Jadi pencatatan harus berdasarkan dokumen. Kemudian dicatatnya dalam bentuk jurnal, ya. Kemudian diposting ke buku besar. Ini jurnalnya jurnal umum ya, karena nanti ada jurnal yang lain nih, jurnal umum. Kemudian diposting ke buku besar. Jadi akun-akun yang sama dikumpulkan. Nah kemudian dari buku besar saldo-saldonya direkap menjadi neraca saldo atau trial balance. Ini ledger, ini trial balance. Setelah trial balance selesai, ini yang tahap yang ini kita sudah pelajari di kelas 10 kalau nggak salah cuma di sini. Terus keburu COVID ya waktu itu. Kemudian di kelas 11 sampai di sini. Saya sudah lihat lagi ya di GC yang kelas 11 sudah sampai sini. Ya. Jadi nanti ini saya ulang sekilas saja yang ini ya. Saya hanya ulang sekilas. Kemudian setelah jadi neraca saldo, kemudian saldo-saldo tersebut belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, maka perlu disesuaikan. Nah ini ada adjusting entries atau jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Kemudian kita masukkan ke kertas kerja atau worksheet, ya. Dari kertas kerja ini kita buat laporan keuangan. Nah ini, jadi nanti kita bikin laporan keuangan lagi, sama seperti kemarin kita sudah bikin laporan keuangan ya, tapi kemarin dari persamaan akuntansi, sekarang ini kalau nanti kita akan buat dari kertas kerja. Ya. Oke, terus kemudian setelah sudah jadi laporan keuangan, ya, setelah buat laporan keuangan, kita buat jurnal penutup. Ya, jadi ada akun-akun, yaitu akun-akun nominal, ya, seperti pendapatan, beban, laba atau rugi, dan drive nanti harus ditutup di akhir periode. Ya, entah itu akhir bulan atau akhir tahun, itu ditutup, ya. Kemudian kita buat neraca saldo setelah penutupan, post closing trial balance. Ya. Kemudian tergantung metode yang digunakan, apakah ada jurnal pembalik atau tidak. Ini dibuat di awal periode, ya, baru nanti mengulang lagi ke atas. Nah ini siklus, ya, dikatakan siklus karena tidak berhenti sampai sini, kemudian di awal periode kita ulang lagi perjalanan ini, ya. Oke, ini nanti yang akan kita lakukan sampai mudah-mudahan selesai sebelum pekan ulangan. Ya, nanti jadi setelah pekan ulangan kita masuk ke perusahaan dagang. Ya, sampai nanti mulai praujian untuk kelulusan. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Langsung kita mulai dari yang awal. Ini transaksi dan dokumen. Ya, bukti-bukti pencatatan. Ya. Ini dikatakan syarat mutlak nih. Ya. Karena kalau tidak ada dokumen, si petugas di bagian akunting tidak boleh melakukan pencatatan. Tidak boleh. Ya. Nah, kemudian dari sisi si pembuat dokumen ada bukti intern, bukti ekstern. Saya tanya dulu. Menurut kalian, bukti intern dan bukti ekstern lebih kuat yang mana? Keabsahannya. Walaupun sama-sama sah, tapi lebih kuat yang mana? Tobias? Sepertinya mau bicara. Oh, kok nggak kedengeran? Oh, sorry. Source, auxiliary. Oke, ya. Tobias. Ekstern. Ya, sorry tadi ini saya udah pencet, tapi kok tadi mati lagi. Oke, ekstern, betul. Kenapa?
Lebih kuat yang ekstern. Kenapa lebih kuat yang ekstern? Ini pada ada orangnya nggak ya? Kalau nggak jawab saya suruh open cam. Ayo, ayo jawab. Suara saya terdengar nggak? Kedengar, Bu. Terdengar. Ya coba dijawab. Kenapa? Tadi Tobias sudah benar jawabnya ekstern. Kenapa ekstern itu lebih kuat? Kenapa? Mungkin karena bukti-buktinya itu faktur, kwitansi, nota. Soalnya kalau bukti penerimaan kas itu bisa diganti nggak sih? Iya, ya mungkin begini ya. Ya betul ya, Kathleen. Memang uh, ini pun bisa saja dibuat ya, bisa saja dibuat. Misalnya kayak belanja harusnya 100.000, bilang ke tokonya tulisnya 120.000 deh. Nah gitu ya, bisa juga memang ya. Tapi sejauh mana ini memungkinkan, memang lebih peluangnya lebih besar di bukti intern. Ya, peluangnya lebih besar. Ya, walaupun di sini bukti ekstern bisa saja dibuat seperti itu. Ya, tetapi mungkin ini melibatkan orang luar yang mungkin tidak mau ikut terlibat dalam risiko pelanggaran tersebut. Begitu ya. Nah, memang bisa saja. Kita lihat ya. Tadi Catherine sudah sebutkan nih. Faktur, kwitansi, nota debit atau kredit, dan nota kontan. Sebenarnya mungkin ada yang lain, tapi ini yang umum, ya, yang umum dan sering digunakan, ya. Sedangkan bukti internnya, bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, memo antar bagian, dan memorial pos, ya. Karena bisa saja nih, misalnya isi bensin, gitu ya. Nah, isi bensin sekarang tapi notanya kalau dari SPBU itu sudah bukan ini lagi ya, sudah bukan eh, apa namanya, sudah bukan ditulis tangan lagi, tapi keluar dari mesinnya ya, di print. Nah, itu lebih akurat ya dibandingkan dengan yang ditulis tangan. Ya, kalau ditulis tangan malah kadang-kadang si orangnya nggak sempet. Saya pernah dikasih nota yang kosong, ini tulis sendiri aja, begitu. Ya, nah kalau itu tidak ada, ya nota yang dari SPBU itu tidak ada, itu nota bukti ekstern ya, itu bukti ekstern. Tapi kalau itu tidak ada, ya bisa dibuatkan bukti pengeluaran kas dari perusahaan. Nah, tadi yang Catherine bilang nih ya, bukti pengeluaran kas bisa dibikin nggak benar, begitu ya, kalau orangnya nggak jujur. Tapi harus ingat lagi ya, akuntan itu salah satunya kode etiknya adalah integritas atau kejujuran. Ya, bukti pengeluaran kas ditandatangani oleh si penerima uang. Jadi kalau misalnya si supirnya bilang, aduh bu, tadi notanya lupa saya minta, gitu ya. Kalau gitu saya tanda tangan aja deh di bukti pengeluaran kas. Di bukti pengeluaran kas misalnya tadi misalkan harusnya 100.000, tapi bilang tadi beli bensinnya 120.000. Nah gitu kan ya. Yang tanda tangan si orangnya itu. Memang si akuntannya ini tidak bisa mengecek ya. Nah jadi memang ini banyak peluang untuk disalahgunakan. Ya. Tapi biasanya ada juga yang sudah ada nota eksternnya tetap diminta bukti internnya juga tetap dibuat. Jadi sudah ada, misalkan sudah ada notanya, nota kontan sudah ada, tapi tetap dibuat bukti pengeluaran kas untuk menunjukkan, nanti kan di bukti pengeluaran kas tanda tangan siapa yang menerima uang. Kemudian apa namanya, siapa yang menerima uang, terus kemudian juga
ini apa namanya, di ada kolom-kolomnya lagi, siapa yang menginput, siapa yang meng-ACC, itu juga ada. Ya. Saya lupa, saya punya macam-macam nota itu ketinggalan ada di rumah. Ya, ini sekarang saya lagi di sekolah sih. Nantilah kalau misalkan nanti sempat saya turun ke bawah untuk ambil bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas dari TU. Ya, bukti yang lainnya saya ada, tapi tidak terbawa. Ya, saya sudah kumpulkan untuk bahan ngajar dari tahun ke tahun. Oke ya, begitu. Kita lihat lagi di sini. Ini pertama faktur. Faktur dibuat untuk transaksi secara kredit. Ya, dibuat oleh penjual untuk pembeli. Yang bikin penjual, yang menerima pembeli. Bagi penjual disebut faktur penjualan, bagi pembeli disebut faktur pembelian. Ya, dibuat biasanya beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan. Ya, minimal 2 rangkap. Kalau ini kan secara kredit, kalau belum bayar, siapa yang dapat asli, siapa yang dapat kopi? Coba. Yang dapat asli siapa, yang dapat kopi siapa? Kalau belum bayar. Tadi sudah Tobias, Kathleen, yang lain. Ini nanti kalau misalnya nggak jawab, saya anggap nggak hadir nih. Karena saya nggak tahu kamu lagi ngapain. Yang aslinya dipegang untuk penjualnya. Yang asli, sorry, suaranya kurang bagus tadi. Dipegang sama yang penjualnya. Kalau asli, kalau belum bayar, asli dipegang oleh penjual. Ya, nanti setelah bayar, setelah lunas, baru diserahkan ke pembeli. Gitu ya. Oke, betul. Kemudian kwitansi, ya. Kwitansi ini dibuat untuk jika sudah ada serah terima uang. Ya. Jika sudah ada serah terima uang. Kemudian ada yang asli sama ada salinannya. Biasanya ini pakai untuk memperkuat ya, pakai meterai. Gitu ya. Sekarang ada aturan baru, meterainya berapa sekarang? Ada yang tahu? 10.000, Bu. 10.000. Yang jawab siapa tadi? Reza ya? Tadi yang jawab siapa? Oh Nigel. Oke, Nigel, sorry. Nigel ya. Oke, benar 10.000 Nigel. Ya, dulu 3.000 dan 6.000. Ya. Oke, sekarang 10.000. Kemudian nota debit dan nota kredit. Ya, bukti transaksi yang bersifat mengurangi hasil transaksi yang mendahuluinya. Jadi kalau misalnya ada retur, misalnya sudah beli barang, kemudian mau dikembaliin. Nah, itu pakai nota debit dan nota kredit. Ini nanti kita akan pelajari di perusahaan dagang. Ya. Nota debit untuk si pembeli, nota kredit si penjual. Ya, nanti kita pelajari di perusahaan dagang. Oke, kemudian nota kontan. Nota kontan untuk jual beli secara tunai. Bukti penerimaan kas kalau ada aliran kas masuk, bukti pengeluaran kas kalau ada aliran kas keluar. Kemudian ada memo antar bagian, ya, dibuat untuk transaksi yang tidak berkaitan dengan arus kas. Misalnya penyusutan aktiva tetap atau penggunaan perlengkapan, ya. Terus, penggunaan perlengkapan ini harus ada persetujuan, ya, menunjukkan adanya putusan. Contoh penggunaan perlengkapan perusahaan dari penanggung jawab perlengkapan. Berapa yang mau dipakai, gitu ya? Ini pakai memorial cost. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya. Nah, coba dilihat dulu nih contohnya. Ya, karena hari ini nanti kalian akan mengisi ini. Ya, saya sudah buat lagi beberapa contoh, beberapa soal. Ya. Nah, coba dilihat ini ada yang ada intern dan ekstern, tapi ada yang hanya intern saja. Ya, sambil saya ambil bukti penerimaan kas, pengeluaran kas di TU. Ya, dilihat dulu karena nanti
kita akan pelajari ini. Akan saya kasih soal tentang ini, ya. Oke. Oke. Ya, ini ya. Nih. Saya hentikan dulu deh presentasinya. Ini. Ya. Nggak tahu nih jelas apa enggak. Ini bukti kas masuk. Ya, saya ambil dari PU. Jadi nanti ditulis nomor akunnya di sini. Kemudian ini ada layannya. Kemudian jumlahnya berapa? Kemudian ada terbilang di sini. Terus kemudian siapa yang, kalau bukti kas masuk siapa yang menyetor, kalau bukti kas keluar ini siapa yang menerima. Ya, ini dibedakan warna hanya supaya tidak salah ambil. Ya, karena kalau misalnya ini kan bentuknya sama, ya, supaya tidak salah ambil dibedakan warna. Ya, tidak ada maksud mau warnanya misalkan biru dan kuning juga boleh. Nah, kemudian di sini ada kolom-kolom, sama ya kolomnya antara bukti kas masuk dan keluar. Di sini ada penanggung jawab, kasir, dibukukan oleh siapa dan lain-lain. Ya, ini masing-masing tanda tangan jika sudah dilakukan. Jadi misalnya sebelum diterima, ya, kalau misalnya yang harian misalnya hanya untuk beli bensin gitu ya, kemudian mungkin beli ATK yang jumlahnya relatif kecil, itu mungkin tidak harus, ya, tidak tahu sejauh mana si kasir punya wewenang untuk mengeluarkan uang. Jadi kalau misalkan sudah sampai batasnya dia tidak berani, harus ditandatangan dulu oleh penanggung jawab. Ya, kemudian kasir mengeluarkan uang ini dibukukan oleh siapa? Ya, siapa yang mencatat di jurnalnya tersebut. Ya, terus ini lain-lain kalau dibutuhkan. Jadi seperti ini, ya. Nggak tahu jelas atau enggak nih, ya. Oke, gitu ya. Itu jadi bukti transaksi. Oke, yang tadi, yang kalian tadi sudah lihat, contohnya. Nah, sekarang saya mau kalian mengisi ini, ya. Bentar ya.
Oke. Sekarang coba ini. Nah, ini lihat. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang coba masing-masing pilih mau yang mana. Atau diundi aja deh. Diundi aja ya. Pakai roulette saya. Bentar. Coba Aldi. Kemudian Reza. Oh enggak, simpan ya. Hansen. Terus Tobias. Kemudian Edwin. Bintang. Kemudian Miguel. Bella. Oke. Aduh, matematika bikin pusing nih. Oke. Kita lihat dulu ya. Yang nomor 1. Wah, nomor 1 Aldi. Ini ya, Aldi. Oke, Aldi nomor 1. Kemudian berikutnya, iklan dulu. Ini kok sesuai sih? Reza. Nomor 3. Ini kenapa jadi sesuai urutan Hansen? Pakai roulette tapi tetap aja sesuai urutan. Tobias tuh. Kemudian biasa lagi. Bintang. Kemudian Jacqueline. Tinggal Stella sama Nigel ya. Tidak kena terus. Kenanya ke yang lain terus. Oke, mulai dari Aldi deh. Ya, Stella. Ini terakhir nih, guys. Nah, Aldi coba yang nomor 1. Apakah ada bukti internnya dan eksternnya apa, Aldi? Ini internnya kwitansi sama nota kontan. Internnya apa? Kwitansi Kwitansi. sama nota kontan. Intern atau ekstern itu? Nota kontannya intern kan?
Kenapa? Ekstern Bu salah. Makanya saya bingung nih. Hah? Jadi yang tabel sebelumnya eksternnya di kanan, di kiri. Nah, makanya ya, ini kwitansi dan nota kontan itu masuk di sini, ya. Kwitansi dan nota kontan. Oke. Gitu ya. Terus internnya ada nggak, Aldi? Bukti Bukti? apa sih, penerimaan kas sama bukti pengeluaran Bukti penerimaan kas sama apa? pengeluaran barang. Bukti pengeluaran barang. Bukti penerimaan kas, ya. Dan bukti pengeluaran bank dari gudang, ya. Tapi kalau misalnya barangnya ada di etalase gitu ya, langsung beli gitu mungkin, atau misalkan seperti kayak di toko buku gitu ya, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya barangnya beli beras sekian berapa puluh atau berapa ratus ton kilogram gitu ya, mungkin harus dari gudang. Nah, itu harus dikeluarkan bukti pengeluaran barang. Oke. Ya, Reza. Ya, Bu. Ya, ini yang mana? Ayo yang lain langsung berpikir ya supaya cepat nih. Internnya nggak ada ya, Bu? Hah? Kenapa? Internnya nggak ada. Internnya nggak ada. Jangan-jangan terbalik lagi seperti Aldi. Coba kamu lihat lagi. Lihat nih. Di sini. Tuh. Penyusutan. Ayo, Karama answer dulu. Oh ya, Bu, eksternnya nggak ada. Ini eksternnya nggak ada. Internnya apa? memo antar bagian. Memo antar bagian ya. Oke, Hansen. Eksternnya kwitansi. Kwitansi atau invoice. Itu ya. Ya, apa namanya? Tagihan listrik itu ya, yang terus ada ininya ya. Oke, boleh invoice atau boleh, tapi mungkin kwitansi ya bukan tagihan sih. Tapi bukti dari itu ya, rekening listrik. Tapi kalau sekarang itu sudah nggak ada, karena sekarang itu orang bayarnya bukan nggak ada sih. Kalau misalnya bayaran lewat ATM bisa, ya bayaran lewat ATM ada struknya, ya bayarnya lewat ini m-banking ada bukti di screenshot gitu ya. Biasanya kita kalau misalkan yang suami saya bayar tuh bisa di screenshot supaya kita tahu sudah bayar rekening listrik gitu ya. Jadi kalau bukti internnya apa? Bukti pengeluaran kas. Oke ya, ini bukti pengeluaran kas. Ya, sorry. Itu intern. Iya, salah. Ya, bukti pengeluaran kas. Sedangkan di sini macam-macam sih. Tidak bisa dibilang invoice. Invoice itu bahasa Inggrisnya dari faktur. Ya, bukti pembayaran dari PLN gitu aja deh ya. Dari PLN. Nah, PLN-nya terserah pembayarannya lewat mana? Ya, apakah lewat lewat ATM, apakah lewat kantor pos misalnya gitu ya, apakah lewat m-banking, yang pasti ada bukti pembayarannya ya. Oke. Kemudian Tobias menerima pelunasan piutang dari seorang pelanggan. Ya,
Faktur memang ketika terjadi penjualannya, ya. Tapi ketika sudah lunas, diserahkan fakturnya itu, ya. Diserahkan dari penjual ke pembeli, ya. Oke. Kemudian tingkat nggak ada membeli bensin di SPBU. Ini Kathleen tadi sudah. Coba diulangin lagi. Interannya apa? Interannya itu bukti pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Kemudian Yang eksternnya itu nota kontan sama kwitansi. nota dari SPBU aja ya. 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 Kemudian kwitansi entah ada entah enggak, ya. Memang harusnya kalau ada serah terima uang memang ada kwitansi, tetapi sejauh kita belinya hanya ya, apalagi kalau beli buat sendiri ya, kayak saya beli bensin dibeli 15.000 pasti nggak akan minta nota juga, apalagi kwitansi, ya. Memang idealnya serah terima uang ada kwitansi, ya. Tetapi kalau untuk biasanya itu tidak, ya. Oke, rasanya lebih sering tidak, jadi nggak usah deh, ya. Oke, kemudian Stella. Interannya bukti pengeluaran kas. Ya, melunasi utang pasti ada bukti pengeluaran kas. Oke, kemudian Eksternnya faktur sama kwitansi. sama kwitansi, ya. Ini seperti ini ya. Ini melunasi utang. Kalau ini menerima pelunasan piutang. Jadi di sini bukti penerimaan kas, di sini bukti pengeluaran kas. Ini sama faktur sama kwitansi. Oke ya. Terus keputusan menghapus piutang tak tertagih. Ini dia. Yang ekstern itu Bu, nota debit kredit. Ini tidak ada bukti ekstern nih Gel, karena kalau misalnya mau menghapus piutang yang tidak tertagih, ya, jadi itu wewenang dari misalkan nih ada piutang-piutang yang belum tertagih, mau dihapus aja deh, kayaknya ini udah nggak mungkin ditagih. Tapi kalau sudah lama ya, nah itu wewenang dari pimpinan. Nah jadi ini pakainya apa? Yang membutuhkan persetujuan atau wewenang dari pimpinan menggunakan memo antar bagian. Bukan antar bagian. Oh. Satu lagi. Sabar Bu. Yang tadi di sini nih. Nih. Nah ini. Menunjukkan adanya keputusan. Nih. Ya. Harus ada Memorial pos. ya, memorial pos ya, yang menunjukkan adanya keputusan ya. Jadi ini kan apa namanya, tidak sembarangan. Biasanya perusahaan nanti punya schedule umur piutang. Ada yang sampai 1 bulan belum tertagih, ada yang sampai 3 bulan belum tertagih, mungkin 6 bulan, mungkin setahun belum tertagih. Nah, kalau sampai lebih dari setahun tidak tertagih, apakah mau dihapuskan atau masih ada kemungkinan untuk ditagih? Kalau dihapuskan berarti kan jadi beban perusahaan. Nah itu harus ada persetujuan atau wewenang dari pihak yang punya kuasa untuk menghapus piutang tak tertagih ya. Oke, nah ya tinggal tingkan yang belum, nanti saya ini aja apa namanya hubungi dia. Oke ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah hampir jam 9 ya. Iya, invoice itu bahasa Inggrisnya, faktur bahasa Indonesianya. Ya. Oke. Ya, ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai melakukan analisis transaksi, membuat jurnal, dan tapi saya tidak akan lama untuk membahas itu karena kita sudah pernah pelajari di kelas 10 jurnal, kemudian lanjutkan buku besar neraca saldo sudah pernah di kelas 11 waktu itu, ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini ya hari ini. Terima kasih. Boleh bersiap untuk pelajaran selanjutnya. Oke, boleh meeting. Terima kasih. Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.